Ada 25 juta lebih orang miskin menurut 25 juta? Menurut BPS, ya, Badan Iya, Pusat iya. Statistik, tahun 2024 25 juta. Nah, 25 juta ini harus kita petakan. Di mana alamatnya? Sektor pangan adalah dari Kepala BPS menceritakan pada kami adalah sektor yang paling banyak memproduksi kemiskinan. Puncak tertinggi dari pemberdayaan ekonomi rakyat atau pengentasan kemiskinan dalam hal ini, finalnya adalah ketika ada yang beli produksi orang miskin itu. Program makan bergizi gratis itu masuk ke missing link ini. Yang kosong ini, yang selama ini, ya yang beli siapa ya? Nah, negara membeli nih. Negara membeli. Ada orang miskin yang memang kondisinya agak susah diberdayakan. Baik karena mungkin situasi fisiknya, usianya, maupun juga orang dengan gangguan jiwa. Itu mungkin tekanan pada bantuan tunai, langsung tunai bisa ke arah mereka. Ya. Tapi kalau bagi yang masih kuat, kita ingin mengajukan pendekatan pemberdayaan ekonomi, bukan sekedar menerima bantuan sosial. Beberapa orang harus dipecat gara-gara online, beberapa pabrik, PHK, beberapa toko. Mereka nggak miskin, tapi terancam miskin nih, rentan miskin nih. Ini juga harus kita bicarakan juga. Ketika buku Materialisme, Dialektika, Logika itu disusun, Tan Malaka dalam keadaan sangat miskin. Bahkan tidak ada uang untuk membeli buku. Balik dari Singapura, dia datang ke Indonesia dan dia mencari ke seluruh buku toko-toko buku Belanda. Dia mencari buku tentang logika, yang memang betul-betul tidak ada, hampir tidak ada di seluruh buku di Hindia Belanda. Betapa gelapnya Indonesia. Nah, kemiskinan itu juga yang membawa dia menulis, mengetik naskah ini di Kalibata dan disimpan di pohon bambu. Nah, setelah itu dibawa naskah ini ke Bayang. Dia bekerja di bara, kata dia. Bara, artinya mungkin di sana ada batu bara ya. Dan banyak sekali rumusa di sana yang mengerjakan itu untuk industri perang Jepang. Nah, karena materi Madilog ini ditujukan kepada kalangan miskin di masa kegelapan, gitu. Logika. Saya mengundang sosok yang saya kenal sejak lama, yaitu Mas Budiman Sujatmiko, untuk membicarakan masalah-masalah yang terkait dengan kemiskinan, tetapi juga terkait dengan hal-hal lain yang beliau sangat concern ini. Mungkin masalah logika, ilmu pengetahuan, bisa juga masalah galaksi. Tapi kita nggak tahu nanti pembicaraan di mana. Selamat datang Mas Budiman Sujatmiko. Terima kasih. Udah atau Bung atau apa? Bung lah ya. Bung aja. Bung Indra Jaya Piliang, Bung IJP. Ya, Mas Budiman ini kebetulan juga orang Sumando saya. Ya. Di Bukit Tinggi, orang Sumando dari Tan Malaka. Ya. Kemarin katanya ke Bantar Gebang itu. Iya, kemarin aja? Maaf nggak bisa datang kemari, jadi saya harus batalkan, kita tunda hari ini karena kemarin ke Bantar Gebang, bertemu dengan teman-teman pemulung. Kita menemukan beberapa orang yang, ya bukan beberapa orang, kita menemukan dan dikasih tahu fakta bahwa masih banyak rakyat kita yang belum jelas statusnya sebagai warga negara. Tidak tercatat secara administratif, tidak punya KTP dalam hal ini. Juga masih banyak rupanya yang belum mendapatkan hak sebagai penerimaan manfaat dari BPJS Tenaga Kerja, begitu. Kemudian banyak juga yang belum punya rumah, sebagian dari mereka tinggal di kolong jembatan. Terutama kemarin bertemu dengan perwakilan pemulung dari daerah Penjaringan Jakarta Utara. Kita kumpul di Bantar Gebang. Rencananya saya mau naik ke Bukit Sampah gitu, tapi sangat deras hujannya. Tapi oke, nggak apa-apa, kapan-kapan saya harus ke sana lagi. Ya, saya didampingi oleh Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Ibu Nani. Ya seperti itulah, kemarin bertemu, kita rapat, ngobrol, mendengarkan keluhan mereka. Satu soal banyak anggota yang tidak punya KTP. Ini harus menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri. Banyak
mereka yang belum mendapatkan jasa manfaat dari BPJS Tenagakerjaan. Kemudian bagaimana juga kita mendiskusikan memanfaatkan sampah ini untuk ekonomi mereka, dan secara lingkungan bagaimana, dan kemudian teknologi apa yang bisa dikembangkan untuk mengolah sampah, sehingga kita benar-benar sangat melihat bahwa para pemulung ini yang mayoritas miskin, ekstrim miskinnya, ini sebenarnya bisa menjadi pahlawan dari ekonomi kita, ekonomi rakyat tentu saja, dan ekonomi bangsa. Karena dari pengolahan sampah saya pikir akan ada banyak sekali manfaatnya. Ya. Saya sudah berdiskusi juga dengan mantan Bupati Banyumas, teman lama saya, Pak Ahmad Hussein, yang sekarang ini banyak menggeluti soal persampahan. Karena ada program beliau yang dulu sukses di Banyumas. Kebetulan dapil saya juga dulu, yang untuk recycle sampah. Dan beliau banyak mendapatkan berkonsultasi, diajak sebagai konsultan di berbagai negara, bahkan bukan cuma di Indonesia. Kebetulan setelah ini saya akan bertemu beliau juga ngobrol. Gitu. Tapi kan juga kita baca ya, termasuk dalam novelnya Iwan Simatupang, Merahnya Merah. Merahnya Merah itu keren itu kan. Itu pekerjaan pemulung ini sebetulnya kan bukan pekerjaannya artinya bagi kalangan miskin, karena mereka punya yang kaya-kaya juga kan. Ya, baik. Kemarin juga ada pengusaha-pengusahanya. Yang saya perhatikan adalah terutama pemulung yang di bawahnya. Saya mengingatkan pada organisasi Ikatan Pemulung Indonesia supaya kita sama-sama angkat ini pencatatannya sebagai warga negara, KTP-nya, karena banyak yang belum dapat dan masih banyak juga di kolong jembatan. Ini kita ayo sama-sama organisasi ini memperhatikan kesejahteraan anggotanya, begitu. Jadi kemarin baru pertemuan pertama, akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya untuk merumuskan program kerja. Bung Indra, begitu. Termasuk misalnya dulu ada Pak Oles juga tuh di Bali ya, yang punya mendaur ulang sampah, termasuk untuk pakaian ya, macam-macam, termasuk untuk sauna. Oh, sauna. Sauna. Saya waktu itu diundang ke sana dan mandi sauna, mandi rempah-rempah, tapi rempah-rempahnya ada sampah. Itu benar-benar bisa dimanfaatkan ke arah sana. Sangat. Kalau saya pernah di Bayo sudah dilakukan, tapi 2008 saya pernah ke Jepang, ke tempat pembuangan akhir sampah di Tokyo. Itu bersihnya lebih bersih daripada rumah sakit swasta di Indonesia. Tempat pembuangan akhir sampah di Tokyo. Gedungnya, kursinya, pavingnya, tegelnya, jalanannya di kompleks TPA itu semuanya dari bahan daur ulang. Saya katakan, wah ini lebih bersih daripada rumah sakit swasta yang mahal di Indonesia, tempat pembuangan air sampah. Tahun 2008 waktu itu. Dan waktu itu saya bersama ada Pumpida, saya bareng Ahok juga tidak keliru, ada Ahok juga, saya lupa, ada Bima Arya, sekarang Wakil Menteri Dalam Negeri, begitu, 2008. Nah, terkait dengan tadi kalangan pemulung yang di kalangan miskin, ini selama 3 bulan ya, ada di Badan Penanggulangan Kemiskinan. Percepatan pengentasan ya. Nah, bukan penanggulangan ya, pengentasan ya. Percepatan pengentasan. Apa ininya tagline-nya? Berdana, berdaya. Ya. Berdata, berdaya, berdana dulu, berdaya. Itu apa yang sudah dilihat? Nah ini menarik, kebetulan ini kan lembaga baru, Bung Indra. Lembaga baru, sama sekali baru, bukan pecahan dari kementerian lama juga, jadi kantor belum ada, staf belum ada. Kalau kementerian baru pecahan dari yang lama, itu kita bisa ambil dari Kementerian Induk tuh ya, seperti kalau Kabupaten Mekar kan bisa sebagian. Nah, kita sama sekali belum ada suplai seperti itu, dan kebetulan sekarang kami sedang internal memproses untuk rekrutmen sambil menunggu SOTK, struktur organisasi dan tata kelembagaan yang sedang diproses ya penomorannya di Kementerian Hukum. Tapi kita sudah bekerja 3 bulan ini dengan tenaga cabutan yang secara voluntary bekerja ya, teman-teman lama. Kami sedang menyusun salah satu fungsi pertama BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, menyusun rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan 2024-2029. Alhamdulillah sudah 90% tuntas, tinggal nanti penghalusan saja.
kita sudah memetakan, sudah belanja masalah. Baik itu belanja masalah dari beberapa kementerian dan lembaga, misalnya dari Kementerian Sosial sudah, Kementerian Desa, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, dari BPS juga. Kami sudah rakor dengan mereka untuk belanja masalah, ya, memetakan masalah. Juga dalam 3 bulan ini kita sudah melakukan kunjungan ke berbagai titik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah. Kita sudah melakukan kunjungan. Kemarin baru saja lagi dari Jawa Barat, ada Jawa Barat di Bantar Gebang, ya. Yang kita temui ya petani, ya. Kebanyakan masih petani, pemulung, dan pengusaha-pengusaha mikro di Sulawesi Tengah, di Palu waktu itu. Sulawesi Tengah kita berkumpul dengan mereka, bertemu, dan kita memetakan untuk masukan bagi kita nyusun rencana induk. Selain kita ngobrol antar lembaga, juga dari kenyataan dari bawah. Kesimpulannya adalah ada orang miskin yang memang kondisinya agak susah diberdayakan, baik karena mungkin situasi fisiknya, usianya, maupun juga orang dengan gangguan jiwa. Itu mungkin tekanan pada bantuan langsung tunai bisa ke arah mereka. Ya. Tapi kalau bagi yang masih kuat, kita ingin mengajukan pendekatan pemberdayaan ekonomi, bukan sekedar menerima bantuan sosial. Dan kami sudah sepakat dengan Menteri Sosial waktu itu Pak Gus Ipul, Saifullah Yusuf, perlu ada penekanan kalau Kementerian Sosial ngurus yang dari bawah itu dikasih pelampung, kira-kira begitu. Ibarat orang miskin itu tenggelam di laut dikasih pelampung. Nah, kami di PP Taskin akan lebih merumuskan setelah di pelampung, dapatkan pelampung bertahun-tahun, gimana caranya mereka mau lepas dari pelampung dan naik perahu. Nah, kita lagi nyiapin perahu-perahu tempat orang miskin itu mau melepaskan diri dari pelampungnya. Ya, ini penting nih. Nah, maka ada beberapa perahu sektor pemberdayaan ekonomi. Ada sektor pangan, perumahan. Kenapa saya sebut sektor pangan dan perumahan dari 9 ya, yang diutamakan dan akan jadi prioritas kami di tahun 2025. Nanti yang 7 bisa nyusul di tahun-tahun berikutnya. Karena kebetulan di sektor ini ada missing link yang selama ini tidak pernah ditemukan, tapi hari sekarang ditemukan. Yaitu apa? Negara hadir untuk menyediakan pasar bagi produk-produk pangan rakyat miskin. Bagi produk-produk kebutuhan untuk perumahan rakyat. Nah, kita ingin lewat sektor pangan dan sektor perumahan, kita mengaktifasi orang miskin. Ayo menjadi bagian dari penyuplai makan untuk program makan bergizi gratis misalnya. Ayo orang miskin bagian dari penyuplai kayu, penyuplai pasir, penyuplai batu bata, penyuplai genteng bagi program-program perumahan rakyat yang memang diurus oleh institusi lain di Kabinet Merah Putih. Termasuk untuk menjadi tenaga kerjanya? Ya, bukan. Ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Menjadi tukang, atau kalau mereka memang berminat, menjadi entrepreneur, menjadi wirausahawan yang mau masuk itu. Jadi bikin bisnisnya, bisnis. Artinya harus ada bantuan perbankan dong. Dan pelatihan segala macam. Betul. Kami sudah bertemu juga dengan pihak-pihak penyalur kredit, sudah memetakan itu. Kami lupa saya juga sudah bertemu dengan PNM, Permodalan Nasional Madani. Kami sudah petakan dan kemudian membuat titik-titik kantong-kantong orang-orang miskin itu se-Indonesia menjadi bagian dari proses menyuplai makanan untuk program makan bergizi gratis. Bagian dari proses menyuplai bahan-bahan untuk perumahan, juga menjadi tukangnya tentu saja, sebagaimana juga makan bergizi gratis menjadi tukang masaknya di dapur-dapurnya, tapi bukan cuma tukang masaknya. Kalau memang mereka bisa bertani, menyediakan sayur, menyediakan telur, ya kan? Nah, jadi ada kredit, ada pelatihan, kira-kira gitu.
Iya, seperti makan bergizi gratis. Sekarang kan dipusatkan dalam dapur-dapur umum, termasuk Mm-mm. di korem-korem ya. Mm-mm. Tapi kan itu kan nggak ada yang ahli. Artinya ini seolah-olah bahwa kerja bersama, kerja sosial. Mm-mm. Padahal ini kan tadi kan arahnya ke pemberdayaan kalangan miskin. Itu Ya, gimana kira-kira tuh nanti? itu sudah kita bicarakan juga Hmm. dengan Pak Dadan ya tentang itu, dan kita sudah sampaikan juga konsep ini bahwa boleh yang institusi-institusi lain, tapi orang miskinnya diajak dong. Ya. Orang miskin diajak. Ada 25 juta lebih orang miskin menurut 25 juta. menurut BPS ya, Badan Ya, Pusat ya. Statistik, tahun 2024 25 juta. Nah, 25 juta ini harus kita petakan. Di mana alamatnya? Ya. Di mana alamatnya, dan kami sekarang besok kami kebetulan akan rakor dengan beberapa kementerian membahas soal data tunggal kemiskinan antar kementerian. Ya. Besok jam 2 siang. Selama ini masih tersebar kemana-mana ya? Masih Ya. tersebar. Bahkan program pengentasan kemiskinan, program sosial itu menyebar ada di 24 kementerian selama ini. Astaga. 27 kementerian terserap di dalam 154 program. 154 program. Jadi sebenarnya negara yang cukup welas asih, cukup generous. Cuma saya Salah alamat. cantang perenang. Termasuk salah alamat kan? Ya, itu sedang pemberian bansos-bansos. Sedang kita urai. Makanya mau ditunggalkan datanya, diolah oleh BPS sesuai dengan arahan Pak Presiden. Nanti pengelolaannya, protokol pengelolaannya oleh kementerian-kementerian dan lembaga seperti apa. Ya. Nah, kami karena ada data tunggal, bagian dari data tunggal itu ada data orang miskin. Nah, itu nanti kita khusus melototi itu. Ya, di Kementerian Sosial juga ada. Cuma kita nanti fokusnya adalah yang sudah dibantu oleh Kementerian Sosial. Ya, yang tadi sudah dibantu oleh pelampung-pelampung. Ya. Itu sebagian yang memang sudah bisa dinaikkan perahu pengentasan. Ngentaskan itu artinya membuat mereka perahu. Kalau penanggulangan kayak gitu nggak pakai istilah pengentasan. Apa penanggulangan? Artinya jauh levelnya lebih tinggi berarti ya. Bukan dari segi apa? Bukan lebih tinggi lah. Artinya bukan graduasi istilahnya. Graduasi. Istilahnya Kementerian Sosial mengatakan, ayo BP Taskin beri kami arahan untuk mendorong graduasi. Itu yang disampaikan. Graduasi, lulus, ngentas atau lulus lah kira-kira gitu. Di graduate. Ada sertifikat, ada toga. Ada toga. Ada toga. You bukan lagi lo bukan lagi miskin ekstrim, lo bukan miskin. Kamu punya kapasitas, punya tenaga, punya pikiran, punya waktu untuk belajar mendayung perahu ini, ngentas tadi itu menuju ya sejahtera, kira-kira gitu. Meskipun ada tantangan lain, itu kan orang miskin yang lama. Ada juga tantangan-tantangan kemiskinan baru, akibat banyak faktor ya, faktor teknologi bisa. Beberapa orang harus dipecat gara-gara online, beberapa pabrik, PHK, beberapa toko. Supermarket juga mem-PHK. Nah, ini juga kemiskinan baru yang muncul. Mereka nggak miskin, tapi terancam miskin nih, rentan miskin nih. Ini juga harus kita bicarakan juga. Termasuk glodok yang kebakaran ya. Bisa jadi ya. Kasus. Tapi kan tetap banyak gerai-gerai yang tutup ya. Gerai-gerai yang bencana alam segala macam ya. Bencana alam pastinya. Bencana alam maupun tadi itu disrupsi teknologi. Nah, ini juga harus kita harus antisipasi. Mereka nggak miskin, tapi mereka dalam keadaan merosot miskin karena kehilangan pekerjaan, Bung Indra. Ini juga menjadi perhatian kita. Nah, ini orang-orang yang punya pengetahuan, punya energi, punya social network, tapi mantap, makan tabungan. Nah, itu yang aku katakan. Gimana ya, Pak? Di Kerala. Kita udah tahu Kerala, India. Kita udah tahu sendiri kan. Negara bagian Kerala. Kalau kita ketemu dengan para pengemis dan segala macam, jangan dianggap mereka nggak pinter. Karena buku yang mereka baca sangat tebal. Mereka membaca filsafat dan segala macam. Orang miskin itu bukan berarti nggak pinter. Nah, ini bagaimana? Itu sepakat. Orang miskin bukan berarti nggak pinter. Tapi kadang-kadang struktur masyarakat dan sistem nggak beri kesempatan. Ada macam-macam kategori miskin. Ada miskin yang memang temporal, terpecat tadi pekerjanya sementara. Ada miskin struktural. Dia secara fisik oke, kemampuan oke, produktivitas oke, tapi tiba-tiba pabriknya tutup, pabriknya bangkrut karena digitalisasi,
karena robotisasi. Entah karena pabriknya melakukan robotisasi, entah pabriknya bangkrut karena kalah oleh bersaing dengan pabrik lain yang melakukan digitalisasi, terpecatlah, ya kan? Ya. Atau pabriknya memproduksi barang-barang yang kalah bersaing harganya dengan impor. Nah, Misalnya impor ilegal, ya, benar. impor ilegal, Ya. ikut bangkrut juga, ya kan? Ya. Mereka punya pengalaman ngerjain barang industri, manufacturing. Ya. Mereka berpengalaman berorganisasi, punya social network. Betul. Mungkin mereka baca Quran juga atau online sekarang ya. Yes. Mereka biasa diskusi, tapi miskin, jatuh miskin. Ya. Pintar mereka, berpengalaman mereka. Nah ini penanganannya juga harus lain. Satu itu, ini yang juga jadi tantangan Bung Indra. Kalau mereka terpecat, yang tadi ya, buruh-buruh terpecat. Terpecatnya dari industri yang memang tergulung oleh teknologi. Baik karena dia melakukan mekanisasi atau kalah bersaing dengan pabrik lain melakukan mekanisasi, atau produknya sudah bisa dibuat di rumah karena ada teknologi. Sehingga orang tidak perlu lagi beli barang pabrikan. Bisa aja dibuat di rumah. Oke. Kalau orang-orang terpecat ini, kita sekedar, kita kasih kerjaan, sekedar kasih kerjaan. Kita masukin ke industri yang lagi sunset. Ya sama aja kita ngentasin orang, terjatuh dari perahu yang lama yang bocor, terjatuh, kita masukin ke perahu bocor lagi, percuma dong. Nah kita harus pikirkan juga, jenis industri apa yang tidak sedang sunset, yang tidak sedang tenggelam, yang tidak sedang redup, tapi yang punya masa depan. Untuk itu, orang-orang ini ketika dimasukin ke dalam industri, harus industri baru yang punya masa depan, yang tentu saja butuh skills baru, butuh keterampilan baru, butuh pengetahuan baru. Jadi pengetahuan lamanya sebagian nggak kepake tuh. Ya. Maka ada reskilling kita istilahnya. Reskilling atau dilatih kembali, dikasih keterampilan lagi, atau upskilling, dikasih skill-skill yang baru, yang tadinya belum pernah ada. Tapi karena ada industri baru, ya butuh skills baru. Ini juga harus kita pikirkan. Gitu Bung Indra. Sejauh ini dari segi satu data ini, data apa yang sudah paling banyak atau yang sudah didapat? Data 8 juta orang miskin yang rumahnya tidak layak huni. 8 juta. 8 juta lebih orang miskin yang rumahnya tidak layak huni. Mungkin bukannya tak berumah, tapi sangat tidak layak huni. Ini juga menjadi sasaran untuk program perumahan. Karena Pak Prabowo selain program makan bergizi gratis kan punya program perumahan khususnya untuk orang miskin ada, begitu ya. Untuk orang miskin ada. Nah, yang tidak layak huni ini termasuk seperti di daerah Jakarta Barat ini, yang mereka kos shift-shiftan, artinya satu rumah pagi, satu keluarga, itu tengah, itu termasuk ya. Itu sangat, itu bukan sekedar tidak layak huni, sangat tidak layak hidup layak itu. Sangat tidak layak hidup layak. Itu ada 8 juta ya. 8 juta yang rumahnya tidak layak untuk dihuni lah. Yang lain saya tidak mengurus yang data-data, tapi kemiskinan itu. Iya, kemiskinannya. Yang kedua, banyak kemiskinan itu di sektor pangan. Pangan, oke. Jadi saya bilang ada 9 ya. Yang 9 yang itu ada pangan. Kalau saya ceritakan dulu, ada pangan, perumahan, industri kreatif, digital, transportasi, pendidikan, kesehatan, energi terbarukan. Saya belum digitalisasi. Apa? Ya, apa? Digitalisasi sudah. Ya. Pengolahan, ada pertambangan. Ya. Pengolahan itu manufacturing, industri, home industry. Itu 9 sektor industri yang kita inginkan itu menjadi 9 perahu untuk ngentasin orang. Selama ini sudah berjalan sih, tapi tidak cukup mengangkat orang miskin. Tidak cukup membawa keadilan. Nah, kita ingin struktur di 9 sektor industri ini membawa keadilan. Ya kan? Itu kedua, dari 9 itu sektor pangan adalah dari Kepala BPS menceritakan kepada kami adalah sektor yang paling banyak memproduksi kemiskinan. Paling banyak memproduksi kemiskinan dari sektor-sektor yang lain. Satu itu. Nah, karena itu, ini kata-kata Kepala BPS itu agak mirip dengan kata-katanya Bill Gates. Bill Gates pernah mengatakan begini, dari seluruh upaya pengentasan kemiskinan sudah terbukti bahwa meningkatkan produktivitas pangan adalah cara yang paling ampuh untuk
mengatasi kemiskinan. Jadi data yang disampaikan oleh Kepala BPS kepada kami dengan pernyataan Bill Gates, kira-kira agak nyambung. Bukan agak nyambung, ya nyambung. Nyambung. Karena itu, alhamdulillah pemerintahan Pak Prabowo ini punya program makan bergizi. Karena begini, Indra. Puncak tertinggi dari pemberdayaan ekonomi rakyat atau pengentasan kemiskinan dalam hal ini, itu puncak tertinggi keberhasilannya bukanlah pada saat orang miskinnya tambah pinter, orang miskinnya punya keterampilan baru, atau saat orang miskinnya lebih produktif. Ya, itu betul. Ya. Itu betul. Atau saat orang miskinnya ikut koperasi, betul. Itu tolak ukur keberhasilan. Tapi itu belum final. Finalnya adalah ketika ada yang beli produksi orang miskin itu. Ya. Kalau soal rajin, banyak orang miskin kita rajin. Pemulung pagi-pagi udah kerja. Saya malam mereka larut kerja. Petani pagi-pagi udah kerja. Penderes kebun getah karet, ya pagi-pagi udah kerja. Di Sumatera banyak. Saya kira buru-buru yang dulu ditemui Tan Malaka kan begitu juga di Senembah. Senembah. Kita baca pakai saja gitu ya. Ya. Atau rajin kan? Masalahnya bukan soal rajin nggak rajin, tapi ada nggak yang beli produk orang miskin? Off-taker-nya ada nggak? Pasarnya ada nggak? Program makan bergizi gratis itu masuk ke missing link ini, yang kosong ini, yang selama ini, ya yang beli siapa ya? Nah, negara membeli nih, negara membeli. Oke, saya perlu sampaikan nih pesan dari dua orang Malahayati kita yang sering komunikasi dengan saya, Halidah Hatta dan Atice, Mbak Atice. Atice, ya. Istrinya almarhum. Kan mereka melakukan hal yang seperti itu sebelumnya. Artinya apa? Ngambil songket misalnya. Karena songket ini nggak ada diproduksi tapi nggak dibeli. Nggak ada pasar. Ya, nggak ada pasar. Nggak ada dibeli. Ulos misalnya diproduksi tapi nggak ada pasar. Kemudian kain-kain tradisional yang ada di Flores, di NTT segala macam. Kenapa? Ini nggak ada industrinya. Mereka yang lintang pungkang melakukan itu, menjual keluar dan segala macam. Dan memang itu bagaimana? Artinya ada komunitas yang selama ini yang terdiri dari para filantropis, orang-orang yang kayak mereka ini yang melakukan itu, bagaimana pola komunikasinya nanti atau kerjasama? Oh iya, nah, betul. Kalau tadi saya bicara sektor pangan ya. Sektor pangan itu masif. Oke, masif ya. Masif. Itu kan nanti kalau udah skala penuh 82 juta orang akan dikasih makan tiap hari. Senin sampai Jumat tuh. Ya. Jelas butuh produksi. Itu orang miskin suruh katakan kasarnya nih, Bung Indra, kasarannya. Udah deh. Orang miskin yang ada yang 25 juta tuh. Ya. Suruh kerja di sektor pangan semua sebenarnya udah selesai. Ya, okay. Sebenarnya udah selesai. Tapi kan kita tahu ada sebagian orang miskin karena mereka bukan petani, mereka bukan nelayan, pengrajin, industri kreatif. Ya, tadi ceritanya Bung Indra kan tentang industri kreatif ya. Industri kreatif tradisional ya. Ya saya kira itu ya jangan mereka kita cerabut dari memang tradisi mereka. Kalau tradisi mereka bikin songket, tradisi mereka membatik, ya tetap saja harus di situ. Mereka tumbuh di situ dan besarkan di situ. Itu juga ada treatment khusus memang. Itu memang ada treatment khusus. Nah, bagi filantropi swasta, kami di BP Taskin dimungkinkan untuk bekerja sama dengan jejaring-jejaring masyarakat maupun jejaring-jejaring filantropis, ya, untuk juga menangani ini, mempertemukan mereka. Nah, kami juga menjadi bagian dari ada program itu juga. Ya. Cuma memang tahun ini fokus kami merespon pasar yang sudah disiapkan oleh negara nih. Masif nih, dan itu masif, banyak jumlahnya. Pangan dan perumahan. Ya. Pangan dan perumahan. Betul. Nah, ada sektor ketiga. Ya. Ada 3 sektor sebenarnya di tahun ini mau kita fokuskan dari 9 sektor. Pangan, perumahan, pembelian udah ada. Ada sektor ketiga, sektor digital. Sektor digital. Lu apa hubungannya sektor digital? Tenaga digital dengan orang miskin? Sangat. Seminggu yang lalu kami BP Taskin menerima kunjungan dari Jeffrey Sachs. Nah, itu yang saya mau tanya. Silakan. Ya, itu Jeffrey Sachs kan perumus SDGs ya. Ya. Perumus SDGs Sustainable Development Goals, PBB. Saat kami paparkan apa yang menjadi program kami pengentasan lewat 9 perahu, kami sebutnya
9 industri yang memerdekakan rakyat miskin. Kira-kira gitu. Ya. Kami sebut ini amar ma'rufnya nih. Ya, ya. Kalau nahi mungkarnya kan ngasih bansos, Ya, ya. memerangi kemiskinan. Ya, Kalau ya. ini memerdekakan jadi Ya. sejahtera ya kan. Ya. Nah, dia sepakat karena itu juga salah satu proposal dari Jeffrey Sachs. Mengentaskan kemiskinan lewat digitalisasi. Pas dengan apa yang menjadi gagasan dia, bahwa dengan membuat orang miskin punya akses pada sektor digital, ini akan banyak membantu. Karena begini, kami di BP Tasken melihat bahwa orang miskin itu 3 sebabnya. Gak punya aset, atau kurang aset, gak punya akses atau kurang akses, gak punya cash atau gak punya uang tunai, atau kurang uang tunai. Ya. Kurang dan gak punya aset, kurang dan gak punya akses, kurang dan gak punya uang tunai. Ya, ya. Itu miskin. Beberapa minggu lalu saya bertemu dengan jejaring pesantren di Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, bertemu bicara soal kemiskinan. Bagaimana menjadikan pesantren juga menjadi penggerak pengentasan kemiskinan. Saya bilang, teman-teman Nahdien ini asetnya banyak, manusia maupun tanah, tapi aksesnya kurang. Akses berapa? Akses pada pendidikan, akses pada teknologi. Ya, ya. Terus saya bandingkanlah dengan teman-teman Muhammadiyah. Teman-teman Muhammadiyah mungkin jumlah tanahnya kurang banyak dibanding teman-teman Nahdien. Karena mereka saudagar. Banyak ya. Jumlah umatnya mungkin kurang. Ya. Ya. Tapi aksesnya banyak. Akses pada pendidikan, akses pada teknologi. Ya, ya. Ya kan? Sehingga karena banyak akses, cash-nya jadi lebih banyak. Ya. Cash-nya Muhammadiyah karena banyak akses, jadi lebih banyak. Uang tunainya kira-kira gitu ya. Uangnya lah ya. Padahal asetnya lebih banyak NU nih. Gitu. Nah, karena apa? Jadi aset banyak tidak menjamin menjadi sejahtera. Kalau tidak ada akses pada pendidikan, tidak ada akses pada teknologi, sehingga itu pintu mereka untuk punya uang jadi sedikit berkurang. Ya, ya. Nah, kira gitu. Nah, bagaimana aset yang ada digabungkan dengan akses-akses ya pada pendidikan, pada teknologi, pada ilmu pengetahuan, sehingga mudah menghasilkan sumber-sumber kesejahteraan bagi umat begitu. Saya bilang begitu. Dan saya bilang tidak ada sebuah negara berkembang maju kalau hanya sedikit entrepreneur di masyarakatnya, hanya sedikit mahasiswa di wirausahawan di masyarakatnya. Nah, di kalangan Nahdien harus banyak mengimbangkan yang namanya kewirausahaan. Muhammadiyah kan sudah mengembangkan amal usaha, amal usaha. Ya. Amal usaha itu kan istilah lama Muhammadiyah. Kalau istilah sekarang bahasa Inggrisnya sebenarnya socio enterprise. Sebenarnya itu istilah baru di bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya Muhammadiyah sudah melakukannya. Nah, bagaimana keamal usahaan ini juga dimiliki oleh teman-teman Nahdien, saudara-saudara di Nahdien. Contohnya seperti itu saya katakan. Bagaimana pesantren menjadi sumber-sumber pusat-pusat pemberdayaan ekonomi rakyat dan menciptakan kewirausahaan sosial, keamal usahaan warga Nahdien, baik di dalam pesantren maupun sekitar pesantren. Nah, untuk itu juga harus ada dari digital, agar akses pasar, akses pada ilmu pengetahuan bisa didapatkan dengan teknologi digital, akses beternak ini, pengetahuan menanam itu, pasar segala macam. Nah, kalau ini terjadi, ini yang kita rencanakan di BP Tasken, ini bocoran dari rencana induk kami yang sedang kami susun, memang belum kami terbitkan, itulah kira-kira Bung Indra. Ya, kami terima kasih sekali Madilog karena udah membocorkan itu. Apa tuh? Ya membocorkan. Oh iya. Nah, ini punya publik, jadi harus punya publik ya. Ya, kami cuma utuhnya nantilah kita terbitkan. Ya. Artinya ini ya di luar kapasitas seorang Budiman Sujatmiko yang kami lihat ya. Ini sampai sejauh ini kayaknya sangat puas dan antusias dengan pekerjaan ini. Atau puas belum? Belum karena memang SOTK-nya belum kita buat karena memang masih di Kemenkum, Kementerian Hukum, masih penomorannya, kita belum bisa ngangkat pegawai. Dari Kemenpan udah ya? Kemenpan RB sudah. Udah, oke. Setelah kita berdebat panjang, panjang kan? Berdebat agak panjang tentang fungsi, peran, dan struktur segala macam, sudah. Di KUM sekarang lagi menunggu penomorannya. Begitu penomoran turun, ya kita akan melakukan rekrutmen tenaga profesional.
Tapi saya ini dulu saya sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Muda ini, karena ini presiden saya agak kecewa ini. Kenapa saya kecewa? Kenapa seorang Budiman Sujatmiko harus berjuang lagi untuk sebuah pekerjaan yang memang udah jelas? Ini kan berjuang, ya kan berjuang untuk kan badan baru, memang badan baru. Tapi menikmati perjuangan itu. Oh sangat dong. Saya antusias dengan pekerjaan ini karena ini pekerjaan yang menjadi motivasi awal saya dulu jadi aktivis. Kan dulu dari tahun 90-an saya dulu mengadvokasi petani, reforma agraria gitu ya. Jadi sebenarnya nerusin aja kerjaan yang lama. Zaman Orde Baru dulu. Jadi meneruskan pekerjaan cuma sekarang ada kantornya dan disebut sebagai bagian dari kabinet. Gitu. Ya. Begitu. Jangan-jangan kemarin ke mana? Bantar Gebang itu nyari kantor jangan-jangan. Kantor udah ada. Kantor sudah ada. Udah. Kesekretariatan sudah ada. Kita lagi untuk rekrutmen bagi tenaga profesionalnya. Sobat Madilog, berbicara dan berdiskusi dengan Budiman Sujatmiko itu tidak akan ada habis-habisnya. Bagaimana juga melakukan banyak aksi dengan beliau. Karena aksi itu penting. Jangan omong-omong. Karena concernnya juga banyak ini. Kita ingin melihat bahwa proses penanggulangan kemiskinan itu pengentasan kemiskinan itu ada di tangan yang tepat, dan mudah-mudahan kita akan lihat juga nanti akan support juga hasilnya. Terima kasih dan tetap berpikir merdeka 100%.